Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang soal TPS atau Tes Potensi Skolastik UTBK SBMPTN untuk pemahaman bacaan dan menulis. Yuk Sobat Media Eduka, kita langsung ke contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal nomor 1. Pondok pesantren saat ini menjadi pilihan dalam upaya memberikan pendidikan bagi anak. Sistem pendidikan agama yang secara khusus dengan pendidikan umum menjadi nilai jual yang cukup menjanjikan. Selain itu, para santri juga secara langsung akan terdidik disiplin dengan pembelajaran yang ada di pondok pesantren. Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas adalah A. Alternatif, diintegrasikan, pola. B. Suprematif, bersatu, konsep. C. Cukup baik, berpadu, konsep. D. Kompetitif, diintegrasikan, pola. E. Diperhatikan, berimbang, pola. Pembahasan. Pilihan yang paling tepat adalah alternatif yang memiliki arti pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan. Diintegrasikan yang memiliki arti menggabungkan atau menyatukan. Pola yang memiliki arti bentuk atau model yang memiliki keteraturan. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Alternatif diintegrasikan, pola. Contoh soal nomor 2. Setelah pembelajaran di kelas berakhir, kepala sekolah bersama guru-guru mengadakan rapat. Dalam rapat itu, membicarakan kelulusan siswa kelas 12. Perbaikan kalimat tidak efektif pada kalimat paragraf tersebut adalah A. Mengganti kata membicarakan dengan kata dibicarakan. B. Membubuhkan tanda koma di belakang kata itu. C. Kata membicarakan diganti dengan kata berbicara. D. Menghilangkan kata itu. E. Menambah tanda koma di belakang kata siswa. Pembahasan. Kalimat tersebut menjadi efektif dengan pengubahan sebagai berikut. Yang pertama, dalam rapat itu dibicarakan kelulusan siswa kelas 12. Mengganti kata membicarakan dengan kata dibicarakan. 2. Rapat itu membicarakan kelulusan siswa kelas 12, menghilangkan kata dalam. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Mengganti kata membicarakan dengan kata dibicarakan. Contoh soal nomor 3. Kata risak memiliki persamaan kata dengan kata berikut ini, yaitu A. Merundung, B. Menebas, C. Menyentuh, D. Meneror, E. Merusak. Pembahasan. Menurut KBBI, kata risak memiliki persamaan kata dengan merundung, yang memiliki arti mengganggu, mengusik terus-menerus, menyusahkan. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Merundung. Contoh soal nomor 4. Penulisan partikel yang tidak tepat terdapat dalam kalimat berikut ini. A. Apapun permasalahan yang muncul, ia pasti dapat menyelesaikannya dengan bijaksana. B. Jangankan 2 kali, 1 kali pun dia tidak pernah berkunjung ke rumahku. C. Meskipun sibuk dengan pekerjaannya, ia tidak pernah ketinggalan untuk menanyakan kabarku. D. Karyawan itu mulai mendapat kenaikan gaji per 1 Januari 2020. E. Bagaimanapun, wanita itu tetaplah kakak kandungnya. Pembahasan. Penulisan partikel yang tidak tepat adalah pilihan A. Partikel pun pada kalimat tersebut harusnya ditulis terpisah dari kata yang mendahulinya. Karena dalam pedoman tata tulis, partikel pun dalam kata apapun bukanlah kata penghubung seperti pada kata apapun atau adapun. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Apapun permasalahan yang muncul, ia pasti dapat menyelesaikannya dengan bijaksana. Contoh soal nomor 5. Manakah kalimat berikut yang tidak memiliki makna penjumlahan? A. Langit malam terlihat hitam kelam. B. Putri bungsu Ibu Broto kini tumbuh semakin cantik molek. C. Masyarakat menyambut kedatangan prajurit itu dengan haru biru. D. Sebelum memutuskan untuk pergi mendaki Gunung Semeru, hendaknya adik meminta izin ayah ibu terlebih dahulu. E. Bayi mungil itu lahir dengan keadaan putih bersih, meskipun ukurannya lebih kecil dari ukuran normal. Pembahasan. Pilihan jawaban C adalah kalimat yang tidak memiliki makna penjumlahan, seperti pada kata hitam kelam atau hitam ditambah kelam, cantik molek atau cantik ditambah molek.
ayah ibu atau ayah dan ibu, dan putih bersih atau putih dan bersih. Kata haru biru pada kalimat tersebut hanya ungkapan, bukan berarti haru ditambah biru. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Masyarakat menyambut kedatangan prajurit itu dengan haru biru. Contoh soal nomor 6. Penggunaan kata hubung yang tepat terdapat dalam contoh kalimat berikut, kecuali A. Pekerjaan divisi perpajakan sedang di-backup oleh divisi keuangan umum untuk beberapa waktu ke depan. B. Toko Kencana Suryalaya tidak lagi menggunakan mesin hitung tangan dalam pengelolaan keuangannya. C. Acara seminar 2 bidang keilmuan itu diselenggarakan secara meriah dengan jangkauan peserta se-Jawa Barat. D. Pada tahun 1950-an, kakek dan nenek mulai menabung untuk biaya keberangkatan ke Tanah Suci. E. Carut-marut perekonomian bangsa ini semakin bertambah parah setelah meningkatnya angka pengangguran beberapa tahun silam. Pembahasan. Penggunaan kata hubung yang tidak tepat adalah pilihan A, karena penulisan kata di backup seharusnya di backup. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 7 sampai nomor 10. 1. Di tengah menjamurnya gadget dan smartphone saat ini, budaya menyimak semakin luntur. 2. Ketika orang-orang berkumpul, mereka sibuk dengan gadget dan smartphone-nya. 3. Ketika ada orang berbicara, mungkin dia mendengar tapi kurang menyimak, karena ia berbagi perhatian dengan aktivitasnya di dunia maya. 4. Kadang orang lebih asik berinteraksi dengan teman-temannya di media sosial dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. 5. Dekat tapi jauh, jauh tapi dekat. 6. Dalam sehari semalam, tidak terhitung berapa kali orang update atau mengecek statusnya di media sosial. 7. Ada kalanya, dia lebih akrab berinteraksi dengan teman-temannya di media sosial dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Contoh soal nomor 7. Pokok pikiran yang terdapat dalam teks tersebut terdapat pada kalimat A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Pembahasan. Paragraf tersebut adalah paragraf deduktif, sehingga pokok pikirannya terdapat di kalimat nomor 1. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. 1. Contoh soal nomor 8. Berdasarkan bacaan di atas, kalimat manakah yang memerlukan perbaikan penulisan kata? A. 1 dan 2, B. 2 dan 4, C. 3 dan 6, D. 5 dan 6, E. Tidak perlu diperbaiki. Pembahasan. Kata yang perlu diperbaiki terdapat pada kalimat 3, yaitu kata berbagi, dapat diperbaiki dengan membagi. Dan kata aktivitas diperbaiki menjadi aktivitas. Dan pada kalimat 6, kata update diganti dengan padanan kata memperbarui. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. 3 dan 6. Contoh soal nomor 9. Ada kalanya dia lebih akrab berinteraksi dengan teman-temannya. Kalimat 7. Kata akrab pada kalimat di atas memiliki beberapa persamaan kata makna dengan kata di bawah ini, kecuali A. Dekat, B. Erat, C. Intim, D. Intens, E. Tidak ada yang tepat. Pembahasan. Berdasarkan KBBI, makna lain dari kata akrab adalah dekat, erat, dan intim. Sementara itu, intens tidak memiliki makna yang dekat dengan kata akrab. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Intens. Contoh soal nomor 10. Pernyataan yang sesuai dengan bacaan di atas, kecuali A. Perkembangan alat komunikasi seperti gadget dan smartphone membawa banyak perubahan pada interaksi sosial. B. Menjamurnya telepon genggam menyebabkan hilangnya budaya menyimak. C. Kemajuan alat komunikasi dapat menjauhkan yang dekat, namun dapat mendekatkan yang jauh. D. Kemajuan teknologi komunikasi dewasa ini perlu dimanfaatkan secara bijak. E. Kemunculan berbagai jenis alat komunikasi canggih perlahan membuat orang yang hanya mampu mendengar tanpa dapat menyimak. Pembahasan. Pernyataan kemajuan teknologi komunikasi dewasa ini perlu dimanfaatkan secara bijak tidak sesuai bacaan di atas karena pernyataan tersebut masih terlalu umum. Jadi, jawaban yang tepat adalah D.
Kemajuan teknologi komunikasi dewasa ini perlu dimanfaatkan secara bijak. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng untuk update video terbaru dari Media Eduka. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya.